Oke, selamat sore Sampurasun. Sampes. Sampurasun. Di sini kan kita ada berada di situs sebuah apa ya, Linggayoni, yang salah satunya tuh ada di Tasikmalaya. Tasikmalaya, yang mana juga merupakan ikon budaya. Ya, ikon budaya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa namanya cerita dari ikon budaya di Tasikmalaya ini, Abah. Oke, saya silakan, Abah. Jadi status Linggayoni ini ada dalam catatan sejarah Tarumanagara. Mungkin adanya sebelum Tarumanagara atau zaman Tarumanagara. Belum masih, cuma dalam catatan sejarah Tarumanagara tercatat Indihiyang dan Linggayoninya. Jadi Indihiyang itu suatu daerah di bawah kekuasaan Tarumanagara. Jadi inilah peradaban, bisa disebut Indihiyang juga masih Galunggung. Nah, ini kaki Gunung Galunggung. Oh, kaki dekat. Dekat Galunggung di depan. Galunggung di depan, Ya, ini baik. kaki Gunung Galunggung. Jadi inilah suatu peradaban yang sangat tua. Mungkin salah satu atau satu-satunya di Pulau Jawa yang ada Linggayoni berbentuk yang kayak begini. Gitu. Kalau di Jawa kan udah peradabannya candi. Baru ada Linggayoni. Iya, benar. Ini kan utuh. Jadi lebih tua dari yang di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Nah, inilah ditemukan karena sejaman. Dan ini juga tercatat dalam catatan atau naskah menyangkut Tarumanagara. Jadi udah ada sejak dulu. Cuma apakah di zaman Tarumanagara, apakah sebelum Tarumanagara? Iya. Mungkin lebih tua. Itu Abah sendiri. Punden itu kan. Iya, sadayana ge punden berundak. Ya. Eta ieu batuna sami sareng Gunung Padang. Potongan batuna tuh. Nu, Pak, yang panjangnya sama dengan Gunung Padang. Mungkin untuk Abah sendiri terkait dengan situs Linggayoni di sini, apakah masyarakat di sini mengetahui gitu? Ya, itulah ironisnya gitu. Tasikmalaya ya khususnya warga masyarakat sangat minim mengetahui tentang keberadaan situs purbakala yang ada di Kota Tasik itu sendiri. Jadi memang kedepannya harus dimulai lah. Ya, dimulai bahwa inilah Tasik itu peradaban yang ada kata-katanya, inilah suatu simbol, simbol budaya juga, simbol budaya tetap dilestarikan. Ya, betul. Iya, jadi bukan berarti mungkin nanti anggapannya itu masyarakat baru batu, kita dianggapnya mungkin menyembah itu, padahal ini sebuah cagar budaya yang harus dirawat dan dilestarikan. Dan juga ini kalau ini leluhur kita. Kalau dalam bentuk tadi kan sastranya ada dalam Tarumanagara. Nah, jadi kata-kata yang ada di Indihiyang itu ada dalam sastra Tarumanagara. Nah, jadi dugaannya dari kita semua ini ada sebelum atau masuk cagar budaya. Belum. Cuma masuk biasanya di balai rekonstruksi itu biasanya kan setelah itu kedepannya kita mencatat semua peninggalan zaman dulu, berarti kan sebelum kalau udah masuk kan ini bisa mungkin ditata lebih bagus, menjadi aset destinasi wisata di Tasikmalaya khususnya. Ya, wisata religius, wisata pendidikan untuk anak-anak SD mengetahui sejarah karuhunnya yang ada di Kota Tasik. Oke, mungkin pesan khusus dari Abah nih untuk khususnya masyarakat Tasikmalaya, yang mana kita tuh punya ikon yang begitu aset besar nih khususnya untuk Tasikmalaya. Mungkin pesannya apa gitu? Ya, kedepannya kan akan adanya Dewan Kebudayaan. Pastinya. Itulah jadi tugas khusus yang paling utama dari Dewan Kebudayaan itu mengangkat mengangkat cagar budaya ini menjadi bangunan itu semua cagar budaya harus dirawat dan dikembangkan. Jadi destinasi wisata, destinasi religius, destinasi pendidikan juga. Dan juga benar-benar memajukan kota Tasikmalaya seperti itu dan bisa sama seperti kayak Jawa. Ada candi Tasikmalaya kita ada ini loh yang harus dirawat. Iya, ada Linggayoni gitu. Jadi benar-benar luar biasa gitu. Betul. Ada kata-kata Indihiyang. Hindi itu bukan, jadi ada kata-kata mungkin bukan cocokolik, bisa jadi Hindu dengan Hindi kan sama. Indihiyang artinya apa yang mengajarkan kebenaran ada di sini dari Tasikmalaya.
bisa kita bicara ke sana gitu. Makanya berkali-kali Idaresi mengatakan kalau Hindu itu bukan di Sindu, bukan di Sungai Sindu, tapi di Hindihiang dasarnya gitu. Jadi dasarnya coba kita cari literasi untuk membangkitkan bahwa Hindihiang adalah penyebar agama di mana keyakinan agama kepada Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Maha Tunggal, yang tunggal itu asalnya dari sini. Kita harus cari literasinya. Seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, ada sastra dalam apa tadi catatan apa? Tarumanegara itu tentang Hindihiang. Itu bisa before, bisa after. Artinya di saat kerajaan itu memimpin atau sebelum kerajaan itu memimpin. Nah, tadi bicara sama Teteh di sini. Bisa jadi semua pejabat mencatat yang sudah ditinggalkan sebelumnya kan? Iya, benar. Ya, jadi perkiraan kita dicatat semua peninggalan sebelum kerajaan itu, maka tercatatlah ini di dalam situs Hindihiang tadi gitu. Baik, Idaresi, penjelasannya sangat membuat saya sendiri juga pengetahuan baru. Mungkin dari Idaresinya terkait dengan situs Linggayoni ini apa sih pesan khususnya untuk kita masyarakat sekitar, khususnya Tasikmalaya dan juga yang lainnya, masyarakat umum? Gini, kalau saya mah bicaranya tentang tadi Dewan Kebudayaan, kita nggak memulai budaya kita. Kalau budayanya hilang, maka bangsanya itu hilang. Benar sekali itu. Paham ya? Paham. Bangsa itu ada bangsa itu kalau budayanya ada. Benar. Di saat budayanya dihilangkan, maka bangsa itu sudah hilang dari peradaban dunia. Jati dirinya hilang juga. Betul. Bukan jati dirinya, bangsanya hilang. Bangsanya hilang juga. Jadi bangsa Sunda atau suku Sunda ini akan hilang nih pelan-pelan. Di saat budayanya dihilangkan dan orang-orang tidak berani mengklaim itu adalah budaya kami. Gitu. Ya, gini. Dalam literasi India, kata Hindi itu sejak ada penjajahan Inggris. Tidak ada dikenal Hindu. Iya. Di sini mah ada India, yang udah ada. Makanya ada kan apa bahasa kasarnya kan Hindi Indonesia teh panggilannya kan Hindia Belanda gitu. Jadi ini dasarnya kita lihat di situ. Dan orang Belanda tinggalnya rata-rata di Bogor, Bandung, dataran-dataran tinggi. Dan mereka bisa jadi mereka ingin merubah status bangsa kita, dihapus peradabannya, dihapus budayanya, sehingga kita tidak percaya diri pada diri kita sendiri. Gitu. Jadi kalau di kita yang gini, jadi Hindihiang itu bisa jadi adalah Hindihiang, dan juga itu bisa terbalik. Sebetulnya yang Hindi, betul. Jadi Sang Hyang Hindi, ya. Betul. Jadi pengajar mengenai Hindu, ya, yang ada di Wongkon itu, yang ada di tempat wilayah kita. Jadi Wongkon wilayah. Ya, jadi Sang Hyang Hindi, ya. Jadi karena itu terbalik, banyak yang jadi akhirnya terbalik. Iya, bolak-balik gitu kan. Jadi Hindihiang bisa saja Sang Hyang Hindi. Ya. Jadi Sang Hyang Hindi itu adalah merujuk pada orang, ya, kepada jabatan. Misalnya Resi mengajarkan mengenai ajaran Hindu. Ajaran kebaikan sebenarnya mah, ya. Jadi kenapa dibilang Hindi masa Hindi itu kan kekinian. Ya, jadi ada musik Hindi dan sebagainya. Hindi itu kekinian, bahasa artinya. Nah, Hindi itu adalah zaman dulu bagaimana seorang mengajarkan kebaikan pada saat itu. Dharma, yoga, dan sebagainya diajarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami etika dalam berbahasa, dalam berbudaya, dalam beragama. Gitu saya. Ya, kalau ada yang kita bahas, pada tambahin mangga. Tradiksi. Ya. Waktu Idaresi bicara tentang di acaranya siapa yang Anan Krishna itu malah beliau sedang mendalami sisa kandang keresian. Dia ingin bikin studi buku tentang sisa kandang keresian. Dan beliau satu-satunya orang India yang mengatakan India bukan cikal bakalnya Hindu. Bayangkan seorang Profesor Anand Krishna mengatakan bahwa India itu bukan cikal bakalnya Hindu. Hindu itu adanya di Sunda. Iya betul. Jadi kalau kita menyebutnya itu Hindu awal. Hindu yang pertama. Itu kalau di Bali sekarang sisanya tuh Hindu Waisnawa. Karena Hindu yang sekarang di Bali itu Hindu Shiva yang sinkretisme dengan Buddha. Jadi Shiva Buddha kalau yang di Bali sekarang. Nah, sementara di India sendiri sekarang mereka ingin merubah nama negaranya menjadi Hindu. Bukan, Brahma. Nah, karena mereka bilang Hindi itu bukan negeri kita, itu negeri
leluhur orang lain katanya begitu. Jadi Hindi itu justru di kita sebetulnya gitu. Dan ada di depan. Iya, depan kita ini ada sebuah ya. Gitu. Ini yang bersyukur yang ini yang punya teritori ya. Gaduh tempatnya iya ta. Abadi. Dan ini ada yang menarik sebetulnya ya. Iya. Jadi gini, di adat kami ya mengatakan bahwa ari Hindu teh jeung Buddha teh eta teh kene, urang-urang kene. Jadi Hindu teh tina Hindu, tina Hindu ya. Ari Buddha itu dari Buddha. Jadi agama minyak ka budak jeung jaga ka indung. Minyak ka indung. Kira-kira gitu kan. Benar. Itu di adat kami mengatakan begitu ya. Jadi tidak salah kalau orang India mengatakan daya kami cenah lain orang kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu di kami ya aya nu disebutkeun bada indung ya. Ari bada indung di abdi mah adalah peralatan-peralatan yang berkaitan dengan 4 unsur. Aya pawon ya, aya saung, lisung, aya naon ngaran teh tempat pare ya. Kemudian aya pabeasa. Leuwi. Ya. Nah, itulah bada indung sebetulnya. Setuju. Ya. Nah, abdi nyalira itu mengekspresikan itu di Galunggung Manalabuleun. Gitu kan? Mengapa demikian? Karena kami berkeyakinan bahwa Galunggung itu ya itu menyimpan rahasia-rahasia tertentu kira-kira gitu kan. Oleh karena itu kami membuat di situ. Dan nanti sebentar lagi kita juga akan membuat di Tutugan Galunggung. Ya. Mengenai itu. Barangkali nanti ini jadi bahan untuk Dewan Kebudayaan dan sebagainya gitu ya, untuk saling melengkapi Siap. kita Amin. itu sendiri. Dan apa yang saya sudah tunjukkan Siap, enggak ya mengenai Trihita Karana dan sebagainya, itu saya sudah menyiapkan itu semua. Itu bagus banget, Abah punten sekali para lu nih, Iya. Abah mengumpulkan itu dan besok bisa memberikan pada teman-teman yang datang ke Astana Gede Kawali dari teman-teman dari Bali. Itu sekali lagi knowledge yang diajarkan dari Sunda kepada Sunda kecil. Iya. Punten ya. Iya betul, ya betul Ida Resi. Jadinya nanti. Begini, kakek saya itu punya ilmu nyambat karuhun. Kita sering nyambat Eyang Purnawarman, itu Raja Tarumanagara ketiga. Waktu kita tanya ke beliau, kalau ajaran-ajaran raja-raja Sunda zaman Tarumanagara itu apa saja, itu langsung dijawab oleh beliau gitu. Yang ke-1 Tritangtu di Buana, yang kedua Trihita Karana, yang ketiga Tan Hanekang Irsya, yang keempat Winursitani. Nah itu ada penjabarannya lagi oleh beliau itu. Jadi kita langsung kalau gitu ajaran-ajaran yang dipakai oleh kita syarat ini kita semua di Nusantara sebetulnya dari Sunda gitu. Iya aslinya. Makanya kita itu kemarin beberapa waktu yang lalu kita mendalami naon nu aya di Kawali ya, kan kawaluyan Gusti kawaluyan manusia. Terus naon nu aya di Karangkamulian, Kamulian Gusti. Terus dikaitkan seluruhnya. Oh kalau begitu ini seperti Trihita Karana. Nuansanya adalah nuansa Sunda. Jadinya teh. Setuju. Kalebet kita juga membuka yang namanya kalau sekarang dikatakan bunga cakra kusuma ya. Bunga cakra kusuma yang lambangnya Galuh. Lambangnya Galuh. Itu seluruhnya ada di Kawali. Iya. Ya. Tapi dengan bahasanya, bahasa peninggalan di Kawali. Aya nu ngaranna Panyanulan, aya nu ngaranna dan sebagainya lah. Gitu. Nanti insya Allah saya sama-sama. Nah kalau yang dari Tarumanagara itu dari Sangga Buana ya, ajaran raja-raja Tarumanagara itu Tritangtu di Buana, bahwa sebuah negara akan berdiri tegak kalau ada 3 pilar: Karamaan, Karesian, dan Karatuan. Terus saya tanya juga, kalau Karanggaan itu apa? Kan kalau Karamaan itu adalah tempat para sesepuh menempa calon pemimpin dalam ilmu perang, dalam ilmu pertanian dan lain-lain. Terus kalau Karesian itu adalah seorang raja resi menempa calon pemimpin untuk ilmu ketauhidan, budi pekerti dan lain-lain. Lalu Karatuan itu tempat
pemimpin yang baru ditempa itu untuk mulai menjalankan tugasnya bersama menteri-menterinya. Nah, kalau Karanggaan apa? Ini semua mungkin juga banyak yang nggak tahu. Setiap area kerajaan itu ada area Karanggaan. Nah, Karanggaan itu ternyata kata Eyang Purnawarman itu adalah Dewan Rakyat. Ya. Dewan Rakyat. Ya tadi Dewan Rakyat itu kan ide sering bicara berkali-kali. Dalam wujud manusia ada Tuhan. Tuhan yang berbicara yang 5 tahun sekali diambil suaranya, pilihan pilkada, pilpres kan itu kan utusan Tuhan, suara Tuhan, suara rakyat, suara Tuhan. Nah, yang tadi saya sampaikan, Karanggaan teh artinya rakyat yang bisa membahasakan bagaimana Tuhan berkehendak. Ya. Artinya jadi, rakyat yang terpilih. Gitu. Jadi suara rakyat itu dihimpunnya di Dewan Karanggaan untuk disampaikan kepada Dewan Karatuan gitu. Nah, lalu Trihita Karana juga dijelaskan bagaimana hubungan manusia dengan manusia, bagaimana hubungan manusia dengan alam dan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya. Harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti itu, ada penjabarannya lagi. Lalu Winur Sitani itu adalah kebebasan dalam memilih agama. Jadi dari zaman Raja-Raja Tarumanagara itu sudah membebaskan rakyatnya boleh memilih agama masing-masing yang diyakininya gitu. Tidak harus Hindu Waisnawa walaupun Raja-Raja Tarumanagara semua Hindu Waisnawa. Nah, lalu yang keempat itu Tan Hanekang Irsya. Tan Hanekang Irsya itu dilarang saling mencurigai antar umat beragama. Dari zaman dulu sudah diatur. Hebat, gitu. Hebat pisan. Berarti leluhur kita teh udah bukan edun nya. Jadi ajaran raja-raja Sunda itu sebetulnya mohon maaf sudah lebih luhung daripada Pancasila. Punten. Lebih luhung daripada Adi Luhung sendirinya. Waduh. Atau nuhun teteh gelis. Terima kasih. Alhamdulillah kita sore ini bisa ketemu di sini. Kita akan lebih bangga dengan leluhur kita. Pastinya amin. Kita bersyukuri leluhur kita yang sudah membangun karakter kita, di mana leluhur kita sudah mengajarkan kebaikan buat kehidupan. Benar Dan sekali. tugas kita sekarang adalah merawat, ya, menjalankan, menjalankan, dan melestarikan. Iya, kemudian memberikan edukasi kepada generasi berikutnya supaya ajaran-ajaran leluhur itu tidak sirna. Ulah duiga jati kasih lingkung. Benar sekali. Karuhun batur di unggung, karuhun sorangan. Benar sekali. Itu insya Allah Dewan Kebudayaan Jawa Barat bakal manjer kapayuna bergerak bersama masyarakat untuk membangun kearifan Sunda Sabuana. Insya Allah. Amin. Atur nuhun, ahum. Penjelasannya luar biasa pada sore hari ini dan khususnya untuk saya anak generasi muda itu benar-benar mendapat ilmu baru. Ternyata pengetahuan baru ternyata itu sudah tercatat dari jauh dari zaman ratusan tahun yang lalu. Sedangkan saya kan masih muda, bisa 29 tahun. Jadi saya kiranya pemerintahan sekarang ya hanya sekedar teori di buku, ternyata leluhur luar biasa sekali. Terima kasih. Ya, itu bahasa. Sekarang katanya semua datang dari India. Karena di India juga penuturnya hanya sedikit. Jadi kemungkinan bahasa Sanskerta itu justru dari kita gitu. Nah, itu yang harus kita pelajari juga.